Pernah enggok, di satu malam yang sunyi, semuanya udah tenang tapi pikiran lo malah kebangun. Gue Tama, 28 tahun, dan gue sering banget kepikiran masa depan pas momen kayak gitu. Tiba-tiba kepikiran tabungan, kepikiran hidup mandiri, dan kepikiran gue mau punya pencapaian apa sih? Lalu muncul pertanyaan sederhana yang nyesek, dengan gaji UMR, kapan gue bisa punya tabungan 100 juta? Biasanya pertanyaan itu muncul sebentar lalu hilang. Karena kita buru-buru nyerah. Kepala kita langsung bilang, masih lama. Kepala kita lanjut lagi, nggak mungkin sekarang. Seolah-olah 100 juta cuma milik orang lain. Milik mereka yang gajinya 2 digit. Milik pengusaha yang bisnisnya besar. Milik influencer yang hidupnya kelihatan enteng. Milik orang yang lahir beruntung. Padahal kalau kita jujur, ada fakta yang sering kita lewatin. Banyak orang gajinya sama, bahkan lebih kecil. Tapi tabungannya udah puluhan sampai ratusan juta. Mereka nggak viral dan nggak pamer. Mereka jalan pelan tapi aman. Bedanya bukan karena mereka lebih pintar, bukan juga karena mereka lebih beruntung. Bedanya karena mereka punya sistem yang konsisten. Sistemnya kelihatan kecil, tapi dia ngarahin uang ke tempat yang benar. Masalahnya, banyak dari kita kebalik. Kita nabung dari sisa, bukan nabung dari niat. Kita kerja capek, terus ngerasa wajar kalau tabungan mandek. Kita naikin gaya hidup tiap gaji naik. Kita nunda belajar soal uang karena ngerasa nanti aja. Dan tanpa sadar, nanti aja berubah jadi nggak pernah. Akhirnya kita nunggu momen sempurna yang gak datang-datang. Jadi pertanyaannya bukan lagi bisa enggak. Pertanyaannya berubah jadi, lo punya cara yang benar atau belum? Kalau belum, tenang, gue juga dulu nggak punya. Makanya di video ini gue mau sharing versi paling realistis yang bisa lo mulai. Jujur ya, gue sendiri dulu sering banget ngerasa kalah start. Gue lihat orang lain kayaknya gampang banget nabung. Sementara gue ngitung receh. Gue pernah ngerasa tabungan itu cuma buat orang yang gajinya gede. Sampai gue sadar, gaji gede pun bisa habis kalau nggak ada remnya. Sejak itu gue mulai fokus ke dua hal. Arus masuk dan arus keluar. Gue mulai dari hal kecil yang bisa gue kontrol tiap hari. Gue nggak ngejar sempurna, gue ngejar konsisten. Dan dari situ gue ngerti, perubahan finansial itu lebih mirip latihan, bukan sulap. Kita bakal bahas cara kerja uang yang jarang diajarin di sekolah. Kita bakal bongkar kebiasaan kecil yang kalau diulang bisa jadi hasil besar. Kita bakal bikin perjalanan ke 100 juta terasa masuk akal. Bahkan kalau saldo lo sekarang masih 5 digit. Bahkan kalau bulan ini lo lagi seret. Sekarang gue ajak lo lihat 2 tipe orang yang sering kita temuin. Tipe pertama kerja dari pagi sampai sore. Kayak kebanyakan anak muda kota. Gajinya standar UMR. Kadang lembur nggak selalu dibayar. Setiap akhir bulan dia bilang, gaji gue kecil, wajar tabungan gue segitu-gitu aja. Dia hidup dari gaji ke gaji. Kalau ada sisa, entah kenapa selalu habis. Kadang habis buat nongkrong yang katanya butuh healing. Kadang habis buat barang, diskon, yang kelihatan sayang kalau dilewatin. Kadang habis buat traktir teman, biar nggak dianggap pelit. Kadang habis buat pelampiasan, karena capek kerja. 5 tahun lewat, tabungannya masih mentok. Dia merasa hidupnya bergerak. Tapi saldonya diam. Sekarang kita bandingin sama tipe kedua. Umurnya mirip dan kerjaannya mirip. Gajinya malah sedikit lebih kecil. Tapi dia punya kebiasaan yang bikin hasilnya beda. Dia nyisihin uang di awal, bukan di akhir. Dia nggak nunggu sisa. Dia bikin sisa dari depan. Nominalnya kadang 200.000, kadang 500.000, kadang 1 juta kalau ada tambahan. Kuncinya bukan besar kecil. Kuncinya konsisten. Dia juga punya pemasukan kecil tambahan yang realistis. Kadang dari jasa kecil-kecilan, kadang dari jualan ringan 2 minggu sekali. Kadang dari konten sederhana yang hasilnya 200.000 sebulan. Karena dia nggak ikut naikin gaya hidup, uang tambahannya nggak hilang. Uangnya pelan-pelan tumbuh. 5 tahun kemudian, tipe pertama masih bingung kenapa tabungannya mentok 3 juta. Sementara tipe kedua udah punya 40-60 juta. Apakah tipe kedua lebih pintar? Apakah keluarganya lebih kaya? Nggak juga. Bedanya cuma sistem kecil yang dia ulang terus. Dan cerita kayak gini bukan fiksi. Ini kejadian di kantor. Ini kejadian di teman kampus. Ini juga bisa kejadian di keluarga. 2 orang dengan gaji mirip bisa berakhir beda jauh secara finansial. Itu buktiin satu hal. Yang menentukan bukan besar kecilnya gaji. Yang menentukan adalah cara lo memperlakukan gaji itu. Kalau lo ngerasa lo masih tipe pertama, lo nggak sendirian. Kalau lo pengen jadi tipe kedua, berarti lo siap ubah sistem. Dan sistem itu dimulai dari cara pikir yang baru. Sekarang kita masuk ke bagian angka, supaya lo makin kebuka. Angka itu jujur, dan kadang justru bikin kita sadar. Anggap gaji UMR itu 3 juta per bulan, biar gampang dihitung. Banyak orang mikir, dari 3 juta, mana mungkin 100 juta. Gue ajak lo hitung,
3 skenario sederhana. Skenario 1, lo sisihin 500.000 per bulan. Dengan 500.000, lo butuh 200 bulan buat nyampe 100 juta. 200 bulan itu sekitar 16-17 tahun. Memang lama, tapi poinnya jelas. Ternyata bisa. Artinya, 100 juta itu bukan mimpi. Cuma butuh waktu kalau ritmenya pelan. Skenario 2, lo sisihin 1 juta per bulan, dengan 1 juta, lo butuh sekitar 100 bulan. Itu kira-kira 8 tahun lebih sedikit. Dari 17 tahun turun jadi sekitar 8 tahun. Hanya karena lo lebih rapi. Skenario 3, lo tetap sisihin 1 juta dari gaji, plus side income 500.000. Total simpanan lo jadi 1,5 juta per bulan. Dengan 1,5 juta, target 100 juta bisa kebentuk sekitar 5-6 tahun. Di titik ini lo mulai lihat, yang bikin jauh itu bukan angka, tapi ritme. Ritme itu yang bikin target kerasa dekat atau kerasa mustahil. Kalau ritmenya kecil tapi konsisten, otak lo jadi percaya duluan. Kalau otak lo percaya, tindakan lo biasanya nyusul. Makanya gue selalu bilang, jangan langsung fokus ke angka 100 juta. Fokus ke kebiasaan hariannya. Mulai dari tahu uang lo lari kemana. Kalau lo belum pernah nyatet pengeluaran, coba mulai 7 hari dulu. Catat apapun, sekecil apapun, biar lo lihat pola bocornya. Biasanya kebocoran datang dari hal kecil yang kita anggap remeh. Misalnya jajan impulsif karena lapar mata. Atau check out cepat karena takut diskon keburu habis. Begitu lo tahu bocornya, lo jadi lebih gampang bikin rem. Terus lo bikin 3 kotak sederhana. Wajib, butuh, dan pengin. Yang wajib itu kayak makan, kos, listrik, dan transport. Yang butuh itu hal yang bikin hidup jalan lebih lancar, tapi masih bisa diatur. Yang pengin itu yang sering bikin tabungan mentalat, kalau nggak dikontrol. Bukan berarti lo nggak boleh senang-senang, tapi lo bikin versi senang, yang nggak bikin dompet bocor. Kalau lo punya target, lo juga butuh dana darurat, biar nggak panik pas ada kejadian mendadak. Dana darurat itu bukan buat gaya, tapi buat rasa aman. Dan rasa aman itu yang bikin lo bisa konsisten lebih lama. Baru setelah itu, lo mulai pikirin investasi pelan-pelan. Nggak perlu ikut tren. Yang penting lo paham risikonya. Kalau lo mulai dari kecil, skill ngatur risiko lo juga ikut kebangun. Ada orang gajinya 8 juta tapi tabungannya tetap tipis karena lifestyle bocor. Ada juga orang gajinya 3 juta tapi tabungannya puluhan juta karena hidupnya lebih sederhana. Jadi kalau lo nunggu gaji naik dulu baru nabung, besar kemungkinan lo nggak mulai. Kalau lo mulai dari kecil, gaji naik malah jadi akselerator, bukan penyelamat. Nah sekarang kita bahas kenapa banyak orang gagal. Padahal, hitung-hitungan bisa. Masalah utamanya sering ada di kepala kita. Mindset pertama yang bikin mandek adalah nabung dari sisa. Kita kerja sebulan, belanja ini itu, baru bilang kalau ada sisa gue nabung. Masalahnya, hidup selalu nemu cara buat ngabisin uang kita. Ada jajan kecil yang nggak terasa. Ada nongkrong spontan yang katanya sekali ini aja. Ada promo yang bikin kita merasa rugi kalau nggak ambil. Akhirnya sisa itu jarang ada. Mindset kedua adalah gaji naik. Gaya hidup ikut naik. Waktu gaji 3 juta kita bilang cukup. Waktu naik jadi 4 juta, kita merasa pantas makan lebih mahal. Waktu naik lagi, kita upgrade gadget dan langganan ini itu, standar hidup naik. Tabungan tetap nol. Mindset ketiga adalah investasi. Nanti kalau duit udah cukup, ini terdengar aman, tapi sering jadi jebakan. Karena investasi nggak dimulai, uang terasa nggak pernah cukup. Dan kata nanti, berubah jadi nggak pernah. Orang yang tabungannya tumbuh, punya pola pikir aktif. Mereka mulai dari kecil, mereka menyisihkan dulu, baru belanja. Mereka tahan gaya hidup walau gaji naik. Mereka belajar investasi saat saldo masih kecil, supaya nanti siap. Sekarang gue kasih 3 kebiasaan inti yang jadi pondasi sistem. Kebiasaan 1, bayar diri lo duluan. Intinya, nabung di awal, bukan nunggu sisa. Tabungan diperlakukan sebagai kewajiban pertama, bukan bonus. Begitu lo sisihin duluan, otak lo otomatis menyesuaikan hidup dari sisa. Kebiasaan 2, punya pemasukan tambahan yang rutin. Lo nggak harus punya bisnis besar. Lo cukup punya tambahan kecil yang realistis dan bisa diulang. Tambahan 200.000, 300.000, 500.000, sampai 1 juta per bulan udah jadi booster. Side income itu bukan cuma nambah saldo, tapi juga ngubah psikologi lo. Lo mulai lihat diri lo sebagai pencipta uang, bukan cuma pengguna uang. Kebiasaan 3, konsistensi kecil lebih kuat daripada ledakan besar. Banyak orang nunggu bonus, THR, atau rezeki nomplok. Padahal yang bikin aman itu arus kecil yang terus jalan. Kalau lo nabung 500.000 per bulan, selama 10 bulan, lo punya 5 juta. Kalau lo tambah side income 500.000 per bulan,
Dan lo simpan juga. 10 bulan lo punya 10 juta. 2 arus kecil yang jalan bareng bisa dobelin hasil tanpa drama. Kalau sistem ini lo jalanin 1 tahun, lo bakal ngerasain efeknya. Kalau lo jalanin 2 tahun, lo bakal makin percaya. Kalau lo jalanin 4 tahun, ritmenya kebentuk dan makin stabil. Di dunia finansial, yang menang bukan yang paling cepat. Yang menang adalah yang paling rutin. Sekarang gue turunin teori ini ke simulasi yang lebih dekat ke hidup sehari-hari. Bayangin ada 3 tipe orang dengan gaji sama, yaitu 3 juta per bulan. Taipei nabung 300.000 per bulan, karena hidupnya pas-pasan. Tapi tipe A punya tambahan rutin 500.000 dari kerja sampingan yang ringan. Karena niat, tambahan itu dia simpan juga. Jadi total simpanan 800.000 per bulan. Kalau 800.000 per bulan dijaga sekitar 8 tahun, totalnya nyaris 100 juta. Tipe B, nggak punya side income, tapi disiplin nabung 1 juta per bulan. Dia hidup sederhana dan nyaman dengan gaya hidup minimalis. Dalam 8 tahun, tabungannya sekitar 96 juta. Hampir 100 juta. Type C, nabung 1 juta dari gaji, dan punya side income 1 juta dari skill kecil. Skillnya bisa desain sederhana, edit video, jual template digital, atau servis laptop ringan. Tipe C, menjaga gaya hidup supaya enggak ikut naik. Total simpanannya jadi 2 juta per bulan. Dengan 2 juta per bulan, dalam 2 tahun dia bisa dekat 50 juta. Dengan ritme yang sama, sekitar 4 tahun lebih sedikit, dia bisa sentuh 100 juta. Perbedaannya bukan nasib, bukan koneksi, dan bukan keberuntungan. Perbedaannya ada di sistem dan ritme uang bergerak. Sekarang pertanyaannya, lo mulai dari mana versi lo sendiri? Jawabannya, mulai dari yang paling gampang lo jalankan dulu. Langkah 1, pisahin tempat uang hidup dan uang tabungan. Kalau bisa rekening terpisah, bagus. Kalau belum bisa, minimal pisahin pos di catatan dan disiplin di situ. Pisah itu penting, karena otak lo butuh batas. Langkah 2, pasang auto transfer di tanggal gajian. Gaji masuk, besoknya tabungan langsung jalan. Lo nggak ngandelin mood, lo ngandelin sistem. Langkah 3, pilih angka tabungan yang realistis. Kalau 1 juta berat, mulai 200.000 atau 300.000 dulu. Kalau lo konsisten, angka kecil bisa naik pelen-pelen tanpa lo stres. Langkah 4, cari pemasukan kecil, tapi rutin. Yang dicari bukan besar, yang dicari frekuensi. Tambahan 300.000 atau 500.000 per bulan, itu udah cukup buat percepat ritme. Langkah 5, naikin skill sedikit demi sedikit. Skill baru bisa jadi pintu naik gaji. Skill baru juga bisa jadi pintu side job. Lo nggak perlu jago banget, lo cuma perlu lebih siap dari rata-rata. Langkah 6, tahan gaya hidup pas ada kenaikan penghasilan. Kalau gaji naik, jangan langsung upgrade semuanya. Anggap selisihnya sebagai bahan bakar tabungan dan investasi. Bayar kebiang, gue kasih contoh yang dekat. Kopi 25.000 8 kali sebulan itu 200.000. Kalau 200.000 itu lo pindahkan ke tabungan. Setahun jadi 2,4 juta. Kalau lo tahan belanja tersier 300.000 sebulan, setahun jadi 3,6 juta. Kalau lo punya side income 300.000 sebulan, dan lo simpan, setahun jadi 3,6 juta lagi. Digabung, itu hampir 10 juta setahun tanpa perlu perubahan ekstrem. Kalau lo ulang 3 tahun, itu jadi hampir 30 juta. Kalau lo ulang 5 tahun, itu jadi hampir 50 juta. Kalau lo ulang 8 tahun, lo udah dekat target besar tanpa sadar. Dan di situ, lo bakal paham. 100 juta itu akumulasi kebiasaan, bukan keajaiban. Sekarang gue kasih 4 prinsip, biar lo punya pegangan yang simple. Mulai kecil lebih penting daripada mulai besar. Naikkan skill, karena itu aset yang gak bisa dicuri. Cari pemasukan kecil tapi rutin, karena itu arus yang bikin ritme. Disiplin jangka panjang karena ini maraton, bukan sprint. Kalau lo pegang 4 prinsip ini, lo bukan cuma ngumpulin uang, lo lagi bikin versi diri lo yang lebih tenang dan lebih kuat. Sekarang pertanyaannya tinggal 1, kapan lo mulai? Kalau lo bingung mau mulai dari apa, mulai dari tanggal gajian bulan ini. Set hari itu sebagai titik start, lalu jalankan auto transfer sekecil apapun. Abis itu pilih satu kebiasaan yang mau lo rem, misalnya kopi atau checkout impulsif. Terus pilih satu hal yang mau lo tambah, misalnya side income kecil yang realistis. Lo nggak perlu ngubah hidup 180 derajat dalam semalam. Lo cuma perlu bikin satu keputusan kecil yang lo ulang tiap minggu. Karena keputusan kecil yang diulang itu yang nanti ngalahin semua niat besar yang cuma wacana. Kalau video ini bikin lo mikir ulang, pencet like. Kalau lo mau belajar bareng gue lewat cerita dan langkah real, klik subscribe. Tulis juga di komentar, lo ngerasa lebih dekat ke tipe A, tipe B, atau tipe C. Terima kasih udah nonton sampai selesai. Kalau lo merasa video ini ngebantu,
Support channel ini dengan cara klik subscribe, like, dan komen. Tulis juga di kolom komentar. Langkah kecil apa yang mau lo mulai dari hari ini? Sampai ketemu di video berikutnya. Dan ingat, pelan-pelan tapi pasti.